Lalu Allah berkata, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dia menjalankan perintah Allah, wastakbara, melihat dirinya lebih terhormat daripada Adam, melihat dirinya lebih hebat daripada Adam, wa kana minal kafirin, adalah iblis itu termasuk di antara makhluk-makhluk Allah yang kafir. Lalu Allah ciptakan Adam, Pak, dari tanah liat. Azazil menyaksikan proses penciptaan itu. Tanah liat, hitam, kotor, di bawah yang biasanya dilalui dan diinjak-injak. Dari situ diambil saripatinya, diciptakan Adam dari situ. Tin, min sulalatin min tin. Setelah itu berbentuk makhluk baru, dan hebatnya makhluk ini teramat sangat sempurna. Allah firmankan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Sementara makhluk apapun saja dibandingkan dengan manusia, manusia sempurna. Dari rambut sampai ke ujung kuku sempurna. Bandingkan dengan hewan apa saja, dengan makhluk apa saja, termasuk dengan bangsa jin sendiri. Jauh kita ini sempurna. Kedengkian hidup dan menyala dalam dada Azazil. Sudahlah bentuknya sempurna, fungsinya juga luar biasa, kecerdasannya juga minta ampun. Dan Allah memasukkan informasi yang begitu luas tentang alam semesta, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, kepada Adam. Jadi bangsa jin karena sudah ribuan atau ratusan ribu atau mungkin jutaan tahun hidup, sehingga pengetahuan mereka luas. Adam hanya dalam satu ciptaan baru saja jadi, langsung lengkap semua informasi itu. Fa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan segala-galanya kepada Adam. Segala-galanya. Ini apa, namanya apa, fungsinya apa, kalau digabung dengan ini jadi apa, lalu kegunaannya apa, ini bahayanya apa. Diajarkan hanya dalam satu kali, kun fayakun. Begitu, Pak. Langsung Adam memiliki informasi yang tidak terbatas. Masya Allah. Lalu setelah itu Allah Maha tahu ya, dalam dada para malaikat nggak ada masalah, tapi dalam dada Azazil ada masalah. Sekarang dipanggil oleh Allah seluruh malaikat, Azazil juga termasuk. Ayo tes. Dites oleh Allah, banyak yang berguguran. Adam mampu bertahan. Tesnya apa? Kayak cerdas cermat gitu loh, Pak. Ya, kayak cerdas cermat, dites, semuanya berguguran, tak mampu jawab. Adam menjawab dengan benar, dengan jelas, dengan tepat, dengan lugas dan vulgar. Jelas sekali rinciannya, betul-betul mudah dipahami. Tambah besar kedengkian dalam dada Azazil. Sudahlah bentuk sangat sempurna, kemudian cerdas, ilmunya luas tak terbatas. Satu-satunya titik kelemahan Adam ini adalah dia diciptakan dari tanah liat. Nah, dari unsur materi dia melihat. Sementara iblis, maaf ya, Azazil, yang dia diciptakan dari unsur api, melihat api lebih terhormat. Maaf, nanti ketika seluruh malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, termasuk Azazil, Azazil sendiri yang tidak mau. Sementara Adam tidak minta untuk agar dia disujudi. Adam sebagai manusia tahu hanya Allah yang berhak untuk disujudi. Tapi karena Allah yang perintahkan sujud kepada Adam, Adam terpaksa diam. Sementara si Azazil berkata, tidak. Ketika Allah perintahkan, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat
termasuk si Azazil tadi, sujudlah kamu kepada Adam. Seluruh malaikat spontan sujud, Pak. Tidak pakai mikir-mikir, tidak pakai musyawarah dulu dalam menjalankan perintah. Tidak pakai kumpulkan suara dulu. Ini kita jalankan enggak ini? Ini ada perintah dari langit, perintah Allah. Enggak pakai kayak gitu. Lah kalau ada makhluk pada hari ini pakai mengumpulkan pendapat dulu, jajak pendapat dan sebagainya untuk menjalankan perintah Allah, masya Allah, naudzubillah ya. Jadi sujud mereka semuanya spontan, illa iblis. Siapa iblis itu? Dialah Azazil tadi. Paham ya Pak ya? Dialah Azazil tadi. Langsung Allah beri dia nama baru, status baru. Statusnya kafir, namanya iblis. Lalu Allah perintahkan iblis, panggil, kenapa kamu gak mau sujud? Ini kan saya yang berikan order, saya yang perintah. Jawaban iblis adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah liat. Coba yang benar aja ya Allah, perintahmu ini enggak masuk akal. Coba akalnya mencoba untuk mengungguli perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata, ya Allah, kau tidak bijaksana. Aku yang kau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah liat. Sekarang api mau sujud kepada tanah, ini enggak masuk akal. Saya lebih senior, ya, saya lebih teruji. Sementara saya dari api, Adam dari tanah, baru kemarin. Saya udah lama ya Allah. Jadi enggak mungkin lah, maaf untuk perintahmu yang ini saya menolaknya. Kan itu intinya Pak. Itu intinya. Lalu Allah berkata, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dia menjalankan perintah Allah, wastakbara, melihat dirinya lebih terhormat daripada Adam, melihat dirinya lebih hebat daripada Adam, wa kana minal kafirin, adalah iblis itu termasuk di antara makhluk-makhluk Allah yang kafir. Awas ini. Ingat ini wahai Bapak Ibu. Selama ini Azazil taat tidak? Menyembah Allah terus tidak? Ya, tapi ketika ada satu saja perintah Allah yang iblis terang-terangan menampakkan keberatannya dan tidak mau menjalankannya, Allah lupakan semua ketaatannya masa lalu. Allah lupakan statusnya yang sudah disampaikan ke setingkat selevel para malaikat, dan Allah berikan atribut dan level baru kepadanya, yaitu kafir, dan namanya disematkan dengan nama iblis laknatullah alaih. Awas ini, hati-hati Pak. Bagaimana dengan manusia pada hari ini? Tahajud, sholat 5 waktu ke masjid, duha, puasa Senin Kamis, umroh tiap sebentar, berinfak sedekah kemana-mana, dan sebagainya. Ternyata ada satu atau dua perintah Allah atau larangan Allah yang kita keberatan dan kita menolaknya. Ayo, jadi iblis nggak kita? Kita ambil nih pelajaran dari sini. Jadi iblis nggak kita? Otomatis. Namanya saja kita nggak iblis, manusia, tapi statusnya mirip dengan iblis. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal, ada sekelompok suku atau kabilah yang mereka masih syahadat, masih sholat 5 waktu, masih puasa, masih mau haji, masih mau amalkan amalan-amalan Islam lainnya. Tapi satu yang mereka keberatan dan mereka tidak mau mengerjakannya dan mereka tolak, yaitu kewajiban membayar zakat. Singkat kisah, Abu Bakar As-Siddiq setelah kirimkan para ulama memberikan pemahaman pada mereka kewajiban zakat ini, bahwa dia adalah rukun Islam yang 5, ya, tetap saja mereka mengatakan tidak. Dibacakan ayat, dibacakan hadis dan dijelaskan segalanya, mereka mengatakan tidak. Pada akhirnya Abu Bakar mengatakan mereka sudah murtad, ya, perangi mereka, halal darah mereka. Orang pertama dan satu-satunya yang menolak Abu Bakar cuma Umar bin Khattab. Jadi Umar berkata, wahai khalifah, mereka kan masih syahadat,
Iya kan? Iya. Lah kan masih muslim itu. Lagi pula mereka kan masih sholat. Betul kan? Betul. Kan masih muslim itu. Masih syahadat, masih sholat. Mereka kan mau puasa Ramadan. Iya mau. Lah kalau begitu kan udah sama itu, muslim. Mereka kan masih mau haji. Mau. Kalau gitu kenapa kita perangi mereka? Kenapa darah mereka jadi halal? Kenapa dihukumi mereka murtad? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Satu saja syariat Allah yang mereka tolak, satu saja hukum Allah yang mereka tentang, mereka benci, mereka tidak mau patuhi, maka halal darah mereka. Dibacakan hadisnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di situ terkejutlah Umar bin Khattab dan berkata, saya setuju dan sependapat dengan Anda. Kata Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Coba bayangkan itu Pak. Akhirnya ijma' seluruh sahabat sepakat mengatakan kabilah itu murtad. Orang murtad ini kafir apa tidak? Kafir ya Pak ya? Baik kaum muslimin. Ini pelajaran saja Pak. Ini kita flashback sejarah, ambil pelajaran singkat karena tema kita sebaik-baik hamba di sisi Allah. Kan gitu kan? Makanya saya perlu ceritakan dulu dari mana, siapa saja yang hamba itu. Baik. Iblis sebelumnya hamba Allah apa bukan? Hamba Allah ya. Tapi setelah dia menentang Allah, apakah Allah masih menganggap dia sebagai hamba? Tidak. Dia sudah menjadi hamba hawa nafsunya. Oh, kalau gitu iblis ada punya hawa nafsu. Iblis kan bangsa jin. Jin dan manusia sama-sama punya nafsu. Dan nafsu itu kata Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh kepada yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat. Disuruh nggak mau taat, dilarang nggak mau berhenti. Itu adalah karakter nafsu. Maaf Pak Ibu, apakah iblis dan setan bisa digoda nggak oleh jin? Apakah iblis punya setan sendiri pula dari bangsa yang lain? Tidak. Tidak. Setan-setan yang ada itu siapa? Jin juga. Jadi ketika Azazil diusir keluar dari surga sampai di bumi, dia pengaruhi jin-jin yang masih hidup yang terus berkembang biak, dia pengaruhi lalu diajak berbaiat kepadanya. Diajak untuk bersekutu dan membuat pasukan sendiri. Maka setan adalah seluruh jin yang menyatakan kafir kepada Allah. Setan adalah seluruh jin yang bergabung dengan kerajaan iblis. Dia menjadi setan. Maaf ini kalau bahasa kita PNS-nya iblis. Itu setan semua itu. Tapi masih jin, iblis jin, setan jin, dan semuanya yang tersisa di luar PNS yang gabung dengan iblis tetap saja namanya jin. Ada jin fasik, ada jin preman, ada jin taat, ada jin soleh. Itu ada Pak. Oke, karena pengajian kita bukan tentang masalah alam jin. Kalau Bapak mau, sampai subuh saya bongkar alam jin ini. Kalau Bapak Ibu mau ya, kita buka daurah khusus 1 malam suntuk membongkar alam jin. Kalau Bapak Ibu mau. Saya hobi membicarakan itu, dan itu adalah bahagian daripada yang sudah saya dalami pengetahuannya. Sebatas yang Allah berikan, saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi kan bukan itu tema kita. Tema kita sebaik-baik hamba di sisi Allah. Itu tema kita kan? Mana dia? Ya sudah, itu udah kurang lebih. Jadi wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, apakah iblis bisa digoda oleh setan? Tidak. Apakah setan sendiri bisa digoda oleh setan yang lebih halus darinya? Tidak. Karena makhluk Allah yang berakal, yang disuruh menyembah Allah cuma 3 jenis. Malaikat, jin, dan manusia. Biar Bapak paham. Lalu Ustadz, Buya, bagaimana dengan makhluk kuntilanak? Bagaimana makhluk siluman, makhluk peri, dedemit, wewe gombel, gunduruwo, sontoloyo, apalagi dah. Sebutkan nama-nama yang lain Pak. Bagaimana dengan makhluk-makhluk itu? Antu penasaran, roh gentayangan dan sebagainya. Jawabannya adalah semua yang Bapak kenal dengan sebutan
ghost, bahasa Arabnya ghaul, ya, yaitu adalah hantu setan, semuanya adalah jin. Titik. Nggak ada yang lain, Pak. Jin. Oh, dia udah meninggal, menampakkan diri dalam bentuk fulan, dalam bentuk syekh, anu segala macamnya. Jawaban cuma satu, itu adalah jin yang menjelma dalam bentuk yang sudah meninggal dunia. Panjang nih ceritanya, jadi bukan itu kajian kita. Cuma Bapak Ibu jangan mau ketipu. Jangan kita mau dipermainkan oleh bangsa jin. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pernah kenal dengan nama ini Bapak Ibu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saat beliau sedang tahajud, tiba-tiba turun cahaya dari langit, menampakkan sosok yang mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Jubahnya putih, jenggotnya bersih putih bercahaya, ya. Dia menggunakan pakaian kehormatan, mengeluarkan cahaya putih semuanya. Dan dengan singkat sosok ini berkata, engkau sudah menembus batasmu. Aku adalah Rabbmu, Tuhanmu yang selama ini engkau sembah. Makommu dengan aku telah meninggalkan makom manusia keseluruhannya. Tidak ada lagi kewajiban syariat bagimu. Engkau berbuat taat, engkau berbuat maksiat, engkau tetap kekasih yang aku cintai. Tidak ada lagi kaitan engkau dengan syariat. Mendengarkan itu, langsung saja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengambil segenggam pasir. Karena orang dulu, Pak, belum ada dicor-cor semen kayak gini, ya. Masjid Nabi saja masih pakai tanah dan pasir, Pak, ya. Sehingga kalau hujan lebat, kata para sahabat, sampai-sampai kening kami dan hidung kami serta tapak tangan, lutut semuanya bergelimbang dengan lumpur. Itu saking bertanah berpasirnya. Nah, wahai Bapak Ibu, diambilnya pasir, langsung dibacakan, enyah kamu wahai syaitan yang terlaknat, pergi kamu, bismillah, Allahu Akbar. Menjerit berangkat. Jadi gayanya gaya-gaya Rabbul Alamin, gaya-gaya Tuhan pakai cahaya-cahaya, ya. Dilempar pakai pasir, bismillah, Allahu Akbar, menjerit. Sok-sok mengatakan, saya Tuhan yang kamu sembah, ya. Kamu sudah menembus batas, makammu dengan aku sudah tidak ada lagi jarak, ya. Engkau sudah tidak lagi terkena oleh syariat yang selama ini aku wajibkan pada hamba-hambaku. Engkau buat dosa, engkau buat ketaatan, nggak ada lagi ngaruh antara hubungan kamu dengan aku. Mendengarkan itu, langsung diusia tagaknya. Allah, hujan lebat langsung, ya. Ini kajian ini langka, Pak. Langka. Macam seolah-olah langit sangat bersuka cita dengan pengajian ini. Yang jelas jin dan setan ngamuk-ngamuk masalah ini dibongkar. Ya, untuk Bapak Ibu ketahui, saat ini di lokasi kita, cuman saya dan Bapak Ibu tidak bisa melihat, penuh dengan bangsa jin sekarang nih. Ikut dengar mereka, Pak. Ikut dengar mereka. Ada yang menggerutu, ada yang sakit hati, dan ada yang bersyukur. Di antara yang mendengar ini, tapi khususnya jin-jin dari bangsa, setan-setan dari bangsa jin, semuanya dendam kesumat dengan Zulkifli Muhammad Ali. Kaji pajang. Wahai Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua tercerahkan oleh penyampaian saya di sesi pertama ini.